wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun haqqat taqwa wa raqibuhu bis sirri wan najwa fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat Isya dan tarawih di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddati war Rahmah. Yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai, alhamdulillah, di hari yang ke-14 masuk ke-15 ini kita diizinkan Allah SWT masih berada di tempat seperti ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di majelis ini dalam ketaatan, sebagaimana kita berharap pula di hari akhirat Allah kumpulkan kita bersama dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja dengan sepenuh hati kita cintai dan kita rindu bertemu dengannya. Semoga cinta kita kepadanya diterima insyaallah ta'ala. Oleh itu kita berharap dengan cinta itu kita bersemangat senantiasa istiqamah mengikuti jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak rela diganti dengan apapun. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, selanjutnya kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menerima hari-hari yang telah berlalu dan memberikan taufik kepada kita di hari-hari yang tersisa. Semoga semakin baik hendaknya. Tanpa terasa Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati siapapun yang meninggal di antara kita, baik yang sudah lama maupun yang baru, orang tua maupun guru, saudara dan kerabat serta teman-teman kita, khususnya para ulama kita yang telah meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan perlindungan, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan berakhir hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, judul kita malam ini sangat menarik. Rezeki itu pasti. Tahaqququr rizq, bahwasanya rezeki kita itu pasti. Maka sebenarnya kita dari rezeki itu, daripada berkejar mencari, lebih baik berkejar lari. Sebab rezeki itu ngejar kita. Tidak percaya ya? Kerja apa namanya? Rezeki itu mengejar kita. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Law anna ahadakum yahrubu min rizqihi kama yahrubu min ajalihi la adrakahu rizquhu kama adrakahu ajaluh." Andainya setiap orang dari kamu lari dari rezekinya seperti mana seseorang lari dari ajalnya. Rata-rata kita kan lari dari ajalnya. Woi, jangan main di jalan, nanti mati kamu, gitu ya kan? Jangan sampai tidak makan nanti out. Nah, pokoknya
mati selalu kita lari daripadanya. Buktinya sebab-sebab yang membawa kita mati kita usahakan untuk menjauhi, karena mati itu musibah terbesar, sebab nggak ada lagi musibah setelahnya. Ma'asyarul kiram. Nah, andainya setiap orang lari dari rezekinya seperti dia lari dari ajalnya, maka rezeki itu pasti akan menjemputnya sebagaimana ajal datang menjemputnya. Oleh itu tak perlu risau ya, tak perlu risau. Rezeki tak boleh dirisaukan. Rezeki itu cari aja lah, tidak usah dirisaukan. Kaum muslimin, dah jelas? Kalau dah jelas kita tutup lagi. Kalau dah saya tambah keterangannya. Nah, ini judul yang diberikan oleh panitia ke kita dalam silsilah Manhajiyah Qur'aniyah fi Ramadan. Seri-seri metode ilmiah atau metode dakwah dalam bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, qala tabaraka wa ta'ala, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Berapa banyak hewan melata di atas permukaan bumi, tidak bisa membawa rezekinya, dia tak menyimpan rezekinya. Allah yarzuquha, tapi Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Dan demikian pula memberi rezeki kepadamu. Wa huwa as-sami'ul alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyil kiram dirahmati Allah. Tuan-tuan pernah lihat anak gagak? Tidak pernah ya? Tidak pernah nengok? Gagak lahirnya hitam apa putih? Hah? Putih ya? Tidak tahu, tidak pernah nengok. Maka gimana tuh tahu? Gagak itu anaknya putih awalnya sebelum tumbuh bulunya. Kan hitam kan bulunya. Tidak percaya coba tangkap gagak ini, buka bulunya ini putih dia. Jadi gagak itu curiga, ini bukan anak saya ini, sebab dia hitam, anaknya putih. Kalau antum ayah ibu putih, tiba-tiba anaknya hitam, curiga enggak? Curiga enggak? Antum tidak punya rasa cemburu nampaknya. Ayah maknya putih, tiba-tiba lahir anaknya hitam, curiga enggak? Ya curiga. Jadi anak-anak gagak itu ibunya di waktu anaknya masih bayi, tolong teliti nanti ya, antum ahli unggas enggak? Enggak juga ya, siapa yang ahli unggas? Tunjuk tangan. Teliti. Jadi hari-hari sebelum tumbuh bulunya, ibunya tak kasih dia makan. Subhanallah. Padahal dia saat-saat butuh. Nah, siapa kasih makan? Allahu yarzuquha. Allah yang berikan rezeki kepadanya. Lalu Allah datangkan ulat-ulat yang memang suka mencari sarang burung gagak itu. Itulah yang menjadi konsumsi bayi-bayi yang belum berdaya itu. Tidak percaya, jadilah ketua anak gagak. Inilah makna la tahmilu rizqaha. Berapa banyak hewan melata, tak berapa dia tidak bisa cari tak cari rezeki, tapi Allah datang ke rezeki kepadanya. Allah yang datang ke rezeki kepadanya kaum muslimin. Padahal mereka tidak punya akal untuk berpikir. Mereka tak punya tenaga yang kuat seperti kita. Mana yang lebih besar lahirnya, burung atau kita? Tergantung ya burung. Burung onta ya. Kaum muslimin dirahmati Allah. Kita lebih besar dan kita orang-orang berakal. Makanya kalaulah binatang melata itu tak pernah khawatir terhadap rezekinya, harusnya kita lebih tak perlu khawatir terhadap rezeki kita. Ini Allah yang katakan la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yang memberi dia rezeki dan demikian pula memberi kamu rezeki. Wa huwas sami'ul
Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kenapa kita selalu berkhawatir terhadap rezeki? Padahal rezeki itu tidak dirisaukan, pasti ada. Tadilah kan Nabi katakan, andainya setiap orang ini lari dari rezekinya, tapi kan tak ada yang lari dari rezeki ya. Semua berkejar mencari rezeki, iya kan? Sampai lupa pada sang pemberi rezeki, dikejarnya, akhirnya tak dapat. Seperti orang yang menggantung uang, ikatkan kayu di sini, gantungkan dolar di depan kita, lari terus dapat. Dikejar-kejar, yang tak rezeki tak dapat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Awak dah lama nengok-nengok sejak SD, SMP, SMA, tiba-tiba dia selamar semua orang gigit jari. Tak rezeki antum, tak usah lama-lama bersedih lah. Biarin aja dia pergi. Satu diambil mungkin 4 pengganti. Ini serius ya. Satu diambil mungkin 4 pengganti. Saya sering coba, tapi bukan di bidang ini ya. Bukan di bidang ini tentunya. Di bab lain saya mencoba. Artinya saya sangat butuh pada sesuatu itu, tetapi saya utamakan orang lain untuk memakainya. Alhamdulillah, bagian saya dapat kadang 2 kali lipat, kadang 3 kali lipat. Jadi memang rezeki itu Allah yang, makanya rezeki tak pernah salah alamat. Kita yang sering salah alamat mencari rezeki. Makanya kita kadang-kadang buta akibat salah alamat. Yang bukan punya kita anggap punya kita, akhirnya mencuri kita. Yang bukan hak kita anggap hak kita, akhirnya korupsi kita. Betul kan? Dapat korupsi. Alhamdulillah, karena belum ada jabatan mampu nih korupsi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tak tahu alamat rezeki kita, tapi rezeki tak tahu, tak salah dia menjadi alamat kita. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini ayat subhanallah ya, menyinggung rasa kita yang paling dalam. Binatang melata saja tak membawa rezekinya, tidak pernah khawatir terhadap rezeki tersebut. Bagaimana kita yang berakal ini, kenapa kok selalu rezeki ini yang membuat kita risau terus? Lahir anak risau, apa nak dikasih makan nanti. Lahir cucu ikut juga risau, akhirnya sepanjang hidup risau. Nak begini risau, betul kan? Apa sebab? Apa yang nak kasih makan nanti? Padahal sederhana aja, Allah yang mencipta, Allah bisa beri dia makan. Kita hanya perantara kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau kita tidak bisa kasih dia makan, suruh dia kasih kita makan. Kan ada istri yang biaya suami, kan ada kan? Makanya cari mertua yang jangan yang dermawan. Banyak yang kaya kedekut banyak. Iya serius, kaya kedekut makan hati kita. Awak ingin bawa apa namanya? Pengen bawa kendaraannya, mungkin tidak dikasih misalnya, kedekut. Jadi cari mertua yang dermawan, pandai. Pandai itu. Iya. Cara membuktikan dia dermawan gimana? Asal antum datang dikasih sesuatu, tapi bukan karena berharap jadi menantu. Itu aja. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi rezeki itu Allah gambarkan, atau Nabi SAW gambarkan, bahwa kita mesti, dalam hadis juga lihat, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Andainya kalian benar-benar tawakal kepada Allah. Bukan tawakal ya, benar-benar tawakal kepada Allah. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Pasti kalian akan diberi rezeki oleh Allah seperti Allah memberi burung rezeki. Cuman apa?
taghdu khimasan wa taruhu bitana. Paginya dia pergi dalam keadaan perut kosong, sorenya pulang dalam keadaan perut kenyang. Jadi tawakal itu ternyata bukan menyerah, tetapi berusaha. Burung itu kapan dapat rezeki? Setelah dia keluar. Makanya keluarnya pagi-pagi atau tengah hari? Pagi-pagi. Ini makanya subuh bagusnya tak tidur. Jangan tidur subuh itu. Kalau nak tidur nanti menjelang tengah hari tidurnya. Nak jam 11, jam 11.30 atau jam 12 tapi jangan lewat zuhur. Nah, itu. Jangan tidur setelah subuh itu, kecuali dalam keadaan terpaksa betulnya. Mana tahu dalam keadaan tak sehat, tidak fit badan, atau pas hujan turun ya. Pas hujan turun dah badan tak sehat misalnya, atau kurang tidur, malamnya baru tidur jam 3, jam 4 bangun lagi, mana tahu tak tahan lagi. Tapi sebaiknya pagi itu jangan langsung tidur, usahakan jangan sampai langsung tidur. Sebab ada keberkahan rezeki. Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi waktu pagi umatku. Nah, rezeki itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah bukan hanya dalam bentuk uang. Rezeki antum bukan hanya dalam bentuk makanan dan minuman. Rezeki itu banyak. Di antaranya rezeki yang paling besar adalah keimanan kita pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Antum diberi rezeki berzikir di waktu pagi, itu berapa banyak keburukan yang terelakkan, berapa banyak kebaikan yang tertambahkan. Zikir pagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukankah Nabi menjadikan ganti daripada sedekah yang tak mampu kita berikan adalah membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil. Fa inna fi kulli tasbihatin sadaqah wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Nah, ini semuanya rezeki kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan juga Allah SWT dengan kita dengan kita berusaha tadi, bahwa rezeki itu dicari baru diberi, tetapi tidak selamanya pula rezeki itu kita cari, tetapi Allah yang ingin kita diberi, ya, ingin kita diberi. Berapa banyak rezeki tak terpikirkan oleh kita, tetapi sebenarnya kita sudah melakukan sebab-sebabnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya takwa itu memurahkan rezeki kita, takwa itu memudahkan urusan kita. Allah musta'an. Jadi rezeki tawakkul itu adalah i'timad 'ala Allah ma'attikhadzil asbab, yaitu bersandar sepenuhnya kepada Allah tapi tetap melakukan sebab-sebab keberhasilan itu. Menurut ulama, saya lupa siapa yang mengatakannya, apakah Imam Az-Zahabi atau An-Nawawi rahimahullah, mengatakannya ketika melakukan sebab, misalnya saya biar dapat uang, dapat rezeki uang harus bekerja profesional. Nah, ketika mengerjakan itu, merencanakannya, kita katakan itulah sebab keberhasilan kita. Dan di saat kita aplikasikan, maka tawakallah kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan keberhasilan itu. Jadi ketika mempersiapkannya, anggap itu yang membuat berhasil, tapi setelah melaksanakan, kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi mencontohkan rezeki kamu itu Allah berikan pasti, jangan syarat kalian tawakal,
tapi seperti burung terbang di waktu pagi, pergi ke sana kemari mencari sumber rezeki dalam keadaan lapar, dan di waktu sorenya wataqadu bitana, pada sorenya wataruhu bitana, sorenya kembali dalam keadaan perut kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan disahihkannya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi pastikan lagi bahwasanya malaikat Ruhul Qudus nafatha fi raw'i, meniupkan ke dalam jiwaku, inna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizqaha, bahwa setiap jiwa itu tak akan mati, tak ada yang akan mati sampai hatta tastakmila rizqaha, sampai menyempurnakan rezeki yang telah dituliskan untuknya. Jadi selama masih hidup pasti ada rezeki. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah, jangan menempuh jalan-jalan yang tidak halal, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wa ajmilu fit talab, dan mintalah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik gimana? Tak berputus asa dalam meminta, meminta dengan penuh merendahkan diri kepada Allah Tabaraka Ta'ala, dan yakin Allah mengabulkannya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, bahkan Nabi alaihissalatu wassalam seperti disebutkan oleh penulis di sini, inna rizqa la yatlubul abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluh. Bahkan Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, sesungguhnya rezeki itu mencari seorang hamba lebih daripada ajal mencari seorang hamba. Subhanallah, rezeki lebih sering mencari seorang hamba daripada ajal mencari seorang hamba. Apa buktinya? Rezeki datangnya berkali-kali, ajal ada yang datang 2 kali ajalnya. Saya ulang lagi, rezeki datangnya berkali-kali, kalau ajal datang sekali. Jadi mana yang lebih sering datang kepada kita, rezeki apa ajal? Rezeki. Oleh sebab itu maka kepastian rezeki itu sudah tertulis, bahkan lebih daripada ajal kita yang datangnya hanya sekali. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dengan peringatan Allah ini, dengan tuntunan Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, tak pernah merisaukan tentang rezeki. Sebab merisaukan sesuatu yang tak pasti itu membuat hidup tak pasti. Jadi tidak usah merisaukan sesuatu yang belum pasti. Oh, besok kalau saya menikah susah, besok saya kalau kuliah susah, kalau saya tidak kerja PNS susah, kalau saya tidak berusaha punya perusahaan susah. Akhirnya antum belum susah sudah susah sendiri. Jadi ada seorang bapak, dia katakan ada satu yang tak pernah menguntungkan di dunia, tak guna dunia itu apa? Risau. Risau. Suatu merisaukan sesuatu yang sudah ditanggung. Makanya mohon maaf, kenapa banyak negara bangkrut ekonominya? Karena yang diurus sesuatu yang tak mesti diurus sebenarnya. Rezeki ini, ekonomi ini sebenarnya ngurusnya gampang dengan beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Cuma antum hitung selalu salah hitung, selalu salah hitung. Naik ekonomi per tahun 5-6%, alhamdulillah minus 5-6%. Kenapa? Tidak ditingkatkan sesuatu yang harus kita urus. Agama harus serius, tapi ngurus ekonomi yang paling serius. Akhirnya agama dan ekonomi hilang misterius. Akhirnya hutang-hutang yang bertambah, tak ada berkah. Apa sebab? Rezeki itu sebenarnya tak perlu diurus betul lah. Yang perlu diurus betul itu adalah
iman kita pada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Allah berjanji bahwasanya bila berhamba negeri-negeri itu bila beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keberkahan apa yang turun dari langit dan apa yang datang turun dari bumi. Kita apa kurangnya? Hujan, masya Allah, sampai bisa nolok pagi gara-gara hujan gitu. Apa namanya hujan kan? Air berlebih di kita. Tapi tak berkah, jadi bencana dia. Yang tumbuh di bumi, apa yang tidak tumbuh di kita, semuanya tumbuh, tetapi juga tidak berakah. Apa sebab? Sebab kita sibuk mengurus sesuatu yang seharusnya tak perlu terlalu serius ngurusnya. Ekonomi diurus tapi akidah umat dijejaskan. Ya, ekonomi, keuangan diurus dengan serius, agama tidak diurus dengan serius. Akhirnya agama hilang misterius dan ekonomi juga merosot secara misterius. Hitung-hitung kan banyak. Sama dulu ada teman, saudara saya buka usaha fotokopi, mesin ada, kertas habis terus, tapi uangnya tidak ada. Uang tak ada kemana? Salah urus. Ini belum datang PT dan buat utang tempat lain dulu. Allah mustahil. Macam kita lah, belum jelas uang penghasilan, sudah utang sudah dibuat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jelas sebenarnya konsep rezeki itu sangat sederhana dalam Islam, yaitu beriman dan bertakwa serta tawakal dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cukup sampai sini aja ya, terus panjang-panjang betul. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.